Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikan Indonesia pada zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kajian sejarah pendidikan ini meliputi dua hal pokok, yaitu latar belakang sosial budayanya dan implikasinya terhadap pendidikan. Zaman purba dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas atau egaliter. Kepercayaan yang dianut animisme dan dinamisme. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Saat ini, pendidikan berlangsung di dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah atau belum berlangsung secara formal. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Kedatangan penduduk India mengakibatkan perubahan sosial budaya penduduk pribumi, ditandai dengan munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kasta dan dimulainya zaman sejarah. Implikasinya, pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di keluarga dan masyarakat, juga berlangsung di perguruan atau pesantren. Pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi pengandut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, membela diri, dan membela negara. Zaman Kerajaan Islam. Kedatangan penduduk beragama Islam mengakibatkan perubahan masyarakat pribumi, antara lain tersebarnya agama Islam dan kebudayaan bercorak Islami. Implikasinya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu, dan amal. Selain di keluarga, pendidikan berlangsung di masjid dan pesantren. Zaman Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol datang untuk berdagang. Selain itu, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik. Implikasinya, pendidikan di zaman ini demi penyebaran agama Katolik, kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Zaman pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya Belanda datang untuk berdagang, juga menyebarkan agama Protestan. Lalu berlangsunglah penjajahan kolonialisme. Implikasinya, dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Dalam hal pendidikan, sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Adapun pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan nasional akan kita kaji pada kegiatan pembelajaran 2. Yang pertama, pendidikan zaman VOC. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Selama kira-kira 200 tahun berkuasa di negeri kita, pendidikan yang dilaksanakan VOC benar-benar sangat sedikit sekali. Pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. Kebijakan dan praktek pendidikan pada zaman ini antara lain pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. 1. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa dan kekayaan Indonesia menimbulkan penderitaan dan kemiskinan. Stratifikasi sosial, sistem dualisme, dan konkordansi dalam bidang pendidikan menimbulkan rendahnya pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, juga menimbulkan perpecahan dan kebodohan.
Berbagai kondisi yang merugikan bangsa Indonesia akibat kebijakan praktek-praktek penjajahan telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan nasionalisme. Sejak kebangkitan nasional 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik jalur politik praktis, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. B. Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912, bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan atau Odang Mahtar 1976. E. Trikoro Darmo. Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Darmo dan selanjutnya berdiri sebagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat di tanah air hingga terwujud Sumpah Pemuda pada tahun 1928. F. Perguruan Taman Siswa. Pada mulanya Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya berjuang di jalur politik praktis. Selanjutnya mulai tahun 1921 perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Dasar atau asas pendidikan. Pada pembukaan lembaga pengajaran Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 7 asas pendidikan yang kemudian dikenal dengan asas Taman Siswa. Ketujuh asas tersebut adalah: G. Kesatrian Institut. Kesatrian Institut didirikan di Bandung oleh H. Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Salah seorang ulama yang membangun perkumpulan NU adalah Ki Haji Hashim Asy'ari. INS Kayu Tanam. Indonesian Netherlands School atau INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Pendidikan oleh kaum pergerakan nasional. Faktor intern yang menimbulkan pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional antara lain adalah pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969 dan masa pembangunan jangka panjang atau PJP ke-1 1969 sampai 1993. 1. Pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969. A. 2. Pendidikan pada masa PJP 1. Pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 dicanangkan mulai 1 April 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah CQ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1 terdapat berbagai kebijakan yang terus-menerus dikemukakan, yaitu 1. Relevansi pendidikan. 2. Pemerataan pendidikan. 3. Peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan. 4. Mutu pendidikan. 5. Pendidikan kejuruan. 2. Pendidikan pada masa PJP 1. Pendidikan pada masa PJP 1 ini dicanangkan mulai dari tanggal 1 April 1969. Maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintahan CQ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang untuk melakukan konferensi dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1 terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang terus-menerus dikemukakan, yaitu terdapat pula kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita. Yang pertama yaitu kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang kedua, pengembangan pendidikan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.